Selamat berjumpa kembali para bapak, ibu, saudara, saudari, para bruder, para suster, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam. Kali ini kita akan merenungkan di hari raya Santa Maria diangkat ke surga yang dirayakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020, yaitu Minggu yang ke-20. Marilah kita akan mengawali renungan kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Perawan Maria yang tak bernoda atau tak bercela, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, bukalah hati dan budi kami masing-masing, agar kami selalu terarah kepadamu dan pantas menikmati kemuliaan seperti yang telah Kau berikan kepada Maria. Ini semua kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan mulai renungan kita di hari raya Santa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Di awal renungan ini, saya ingin memberikan kisah singkat pengalaman ketika saya berada di Kalimantan, maksudnya bertugas di sana. Ada seorang pendeta yang bertanya kepada seorang ibu Katolik di sebuah stasi. Pendeta itu mengatakan kepada ibu itu, "Ibu, anak ibu ganteng dan pandai lagi. Mengapa masuk ke seminari? Mengapa tidak ke perguruan tinggi?" Dan ibu itu menjawab, "Ya, pertama-tama, itu adalah keinginan dan pilihannya. Yang kedua," ibu itu mengatakan, "masakan untuk Allah diberikan yang kurang baik atau yang sisa? Bukankah itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepadaku dan kembalikan lagi kepadanya?" Kebetulan melalui seminari, dan dia akan menjadi seorang imam, seorang pastor, seorang romo. Dan pendeta itu diam, tidak menyambung dengan pertanyaan lain. Dan lalu ibu itu mengatakan, "Ya, tujuan tiap orang beriman atau hidup adalah mau mencapai surga. Mudah-mudahan anak saya melalui seminari ini dan menjadi seorang pastor, seorang imam atau romo, dia sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama dan fokus pada pelayanan demi kerajaan Allah. Dan akhirnya dia pun juga mudah-mudahan berkenan masuk surga." Menarik sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Pendeta itu masih bertanya dengan tujuan, yaitu tujuan yang duniawi, perguruan tinggi, lalu mungkin di sana lalu ada jabatan atau titel-titel yang duniawi. Tapi seminari apa titelnya? Ya, titelnya pelayan umat. Dan terarah untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini.
dengan mewartakan kabar sukacita. Nah, jika hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga, ini adalah salah satu dogma gereja, yaitu magisterium gereja. Karena selain magisterium itu, juga ada hal lain, yaitu kitab suci dan tradisi suci, yaitu bagaimana melalui hidup para rasul, kehidupan jemaat perdana, kita boleh mengikuti tradisi itu, dan tradisi itu menjadi sarana penyucian dan pengudusan diri kita. Nah, maka mengenai dogma ini, dogma salah satunya adalah dogma gereja Santa Maria diangkat ke surga. Ada dua sikap. Sikap yang pertama adalah sikap kritis dengan pertanyaan, apa dasarnya itu di dalam kitab suci? Kayaknya tidak ada. Sikap yang kedua, ya ikut saja apa yang sudah dikatakan oleh gereja. Dari dua sikap ini kita bisa merefleksikan bersama-sama. Dalam sikap yang kritis, mungkin baik kritis, tapi karena terlalu kritis, lalu sangat kurang penghayatan terhadap Maria yang diangkat ke surga. Kita tahu mengapa Maria diangkat ke surga. Sikap yang lainnya adalah meremehkan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Ya, dirayakan, ya ikut saja. Mengapa itu? Ya ikut saja, tidak usah. Kita tahu itu urusan teolog. Nah, dengan demikian maka sikap yang kedua ini membuat sikap umat tidak mendalami apa yang ada, yaitu sudah cukup, sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Tetapi yang satu, sikap kritis, karena kritis lalu kurang porsi untuk penghayatan Maria sendiri yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dogma ini sungguh-sungguh juga bisa membantu untuk menguduskan umat, dan dogma ini dibuat oleh Bapak Gereja. Banyak dogma yang ada di dalam Gereja Katolik, karena ada tiga hal yang menjadi sarana pengudusan: kitab suci, tradisi, dan dogma gereja atau magisterium gereja. Baiklah, kita akan mencoba melihat Injil yang direnungkan di hari Minggu tanggal 16 Agustus, yaitu dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dalam Injil dikisahkan yaitu perjumpaan antara dua wanita, antara Maria dan Elizabeth. Perjumpaan dua wanita yang mempunyai situasi khusus atau istimewa. Maria, ia baru bertunangan dengan Yusuf. Sedangkan Elizabeth adalah wanita yang mandul, yang tidak mempunyai anak, sudah lansia. Tetapi kedua wanita ini adalah sedang mengandung, sedang hamil. Dan apa yang terjadi ketika Maria mengunjungi Elizabeth di sebuah bukit? Rupanya anak yang ada di dalam perut Elizabeth melonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria. Maka rupanya disposisi kedua wanita ini yang khas, khusus, dan istimewa, yang maksud saya tadi yang Maria adalah hanya baru bertunangan tetapi sudah hamil, ini kan khas, khusus kasusnya. Juga si Elizabeth yang lansia, mandul,
dan mengandung saat ini. Dan rupanya dua wanita itu dibelokkan oleh Allah untuk menjadi sarana lahirnya, yang Maria adalah sang penyelamat dunia, yang Elizabeth adalah Yohanes yang mempersiapkan jalan Tuhan. Luar biasa. Maka perjumpaan kedua wanita ini memunculkan kegembiraan, sukacita sejati, dan kebahagiaan. Nah, para saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin baik kalau saya katakan di sini dalam refleksi bahwa Maria rupanya sudah mengalami apa yang dinamakan surga. Dan apa surga itu? Surga yaitu suasana di mana kita berjumpa, mengalami kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya dalam sukacita dan kegembiraan yang abadi. Dan ini menjadi tujuan semua orang beriman, pasti ingin masuk surga. Nah, bagaimana caranya kita pun supaya bisa masuk surga sebagaimana Maria tadi diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya? Rupanya ada 3 syarat untuk kita bisa masuk dalam surga. Yang pertama adalah mendengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Apa yang terjadi? Yang sering dan hampir selalu bukan kita yang mendengarkan Tuhan, tapi Allah kita paksa untuk mendengarkan kita. Bukankah seharusnya kita mendengarkan Allah? Yang kedua, taat pada perintahnya. Tidak mudah taat kepada perintah Allah. Sungguh tidak mudah. Karena sebetulnya dengan taat kepada Allah, kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang ketiga adalah syaratnya mengandung Allah. Seperti yang dialami Maria, mendengarkan Allah. Ingat ketika Maria menerima kabar gembira, dan jawabannya adalah, yes, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia taat, menuruti apa yang Yesus katakan. Yang ketiga, mengandung Putra Allah. Maka kita pun hendaknya juga mengandung Allah dalam tanda petik. Apa artinya kita mengandung Allah? Mengandung Allah berarti Allah ada di dalam diri kita. Itu sangat tampak ketika kita merayakan Ekaristi dan kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Di sana tubuh dan darah Kristus kita terima, kita sambut, dan masuk dalam diri kita. Di sanalah kita sungguh dekat dengan Allah, Putra. Dalam arti ini, kita pun mengandung. Dan jika kita berada dekat dengan Dia, tentu kita mengalami juga sukacita seharusnya. Bukannya kita ketika dekat dengan Tuhan dan menerima Tuhan, kita lalu malah wajah kita cemberut, wajah kita marah, dan sebagainya. Ini tidak pas dengan apa yang sedang kita rayakan, sedang apa yang kita terima. Sehingga banyak orang Katolik sangat merindukan untuk bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, sampai-sampai ketika misa offline, ada batasan umur, ada ibu yang lebih dari usia 65 juga, dia nekat ingin masuk dan mengatakan, masa aku gereja saja tidak boleh seperti ini, seperti itu. Padahal sebetulnya itu diisyaratkan supaya sungguh aman
tidak terjadi penularan COVID-19. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka baik kalau di akhir renungan ini kita juga ingin rupanya melihat perjumpaan kedua wanita itu memberikan sesuatu sukacita yang abadi. Dan benar, kita ingin juga masuk ke surga. Namun dengan pengalaman Maria yang kita rayakan pada tanggal 16 Agustus ini, di mana ini menjadi salah satu dogma gereja, bahwa Maria diangkat ke surga, kita juga rupanya diberikan kesadaran bahwa kita pun juga bisa masuk surga. Dan bahwa kita pun juga bisa meneladan seperti Maria, seperti sikap Maria, sehingga kita boleh mengalami surga. Dan Maria pun mengalami surga ketika mengalami perjumpaan dengan Elizabeth dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu, surga sudah bisa kita cicipi sejak kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita wujudkan terus-menerus sampai akhirnya kita mengalami kerajaan Allah yang sempurna. Di sanalah surga. Di sanalah kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang abadi. Biarlah kita ingin mohon Tuhan memberkati kita agar segala usaha, karya, dan juga langkah-langkah kita untuk menjadi Maria yang baru di zaman now ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus.